Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Janaki Dausti dengan nomor Indo Mahasiswa 21022262762. Dalam presentasi kali ini saya akan menerangkan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya menurut perspektif Islam. Yang pertama, kita akan mulai menerangkan dari pengertian, bentuk-bentuk, dan hukum korupsi dalam pandangan Islam. Pengertian korupsi. Korupsi mempunyai arti yang bermacam-macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Korupsi dalam sehari-hari lebih dikenal sebagai penggelapan uang atau perbuatan curang yang berkaitan dengan uang. Bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi secara garis besar ada dua yang terkenal, yaitu gulul atau penggelapan. Kata gulul secara bahasa adalah ahdu syaiwa dasuhu fi mataihi, mengambil sesuatu dan menyembunyikan hartanya. Jadi misal ini lebih seperti mencuri, tapi uang atau harta yang dicuri tersebut disembunyikan dan tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, yang kedua yaitu riswah atau suap. Umar bin Khattab mendefinisikan riswah sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan, jabatan, wewenang, agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Ini suap ini lebih dikenal di Indonesia seperti contoh ada seorang ketua RT yang ingin meminta jabatan lebih tinggi dengan memberi beberapa hartanya ke bupati. Nah, dengan begitu si bupati memberikan balasan dengan memberikan jabatan kepada ketua RT tersebut untuk agar jabatannya ditinggikan. Nah, seperti itu contoh suap. Lalu yang ketiga tadi yaitu hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar. Karena dampaknya tidak ada yang positif, semuanya negatif dan bisa menimpa pada bangsa dan negara. Hukuman yang menimpa para koruptor itu biasanya berbeda-beda. Namun dalam Islam hukumannya sama dengan orang yang mencuri, yaitu dipotong tangannya. Namun karena banyak negara mulai memperlakukan hak asasi manusia, jadi kalau hukumannya bisa berbeda-beda, mulai dari hukum potong tangan, dipenjara, dipecat dari jabatannya, hingga hukuman mati. Tergantung dari besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi tersebut. Motif-motif korupsi. Motif-motif korupsi ini dibagi menjadi dua, yaitu motif internal dan motif eksternal. Nah, motif internal ini merupakan motif yang timbul dari dalam diri seseorang, atau seperti contoh sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap konsumtif dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal. Nah, ini yang lagi melanda di negara kita ini, pemahaman agama yang dangkal. Dan yang kelima yaitu hilangnya nilai kejujuran. Yang kedua yaitu motif eksternal, yaitu motif yang berasal dari luar diri seseorang. Sebagai contoh, motif eksternal itu antara lain misalnya ya, sistem hukum yang rapuh atau tidak jelas yang bisa meloloskan korupsi itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor budaya, seperti contoh
Indonesia kenapa korupsinya lebih marak dilakukan sekarang, karena faktor budaya di masa lampau, di mana waktu masa penjajahan sekalipun, waktu masa VOC, banyak korupsi, banyak sekali kegiatan korupsi yang dilakukan pada masa itu. Yang ketiga yaitu faktor kebiasaan dan kebersamaan. Nah, yang keempat ini adalah penegakan hukum yang lemah seperti yang saya sebut tadi. Bahaya korupsi bagi kehidupan. Berbagai bahaya dan dampak dari perbuatan korupsi antara lain, korupsi dapat menghambat dan merusak perkembangan ekonomi suatu negara sehingga menjadikan cita-cita yang dituju lebih sulit. Kedua, korupsi dalam lingkup politik akan menjadikan ketidakstabilan sosial, politik, dan integrasi sosial. Yang ketiga, korupsi dapat menyebabkan kesenjangan perekonomian semakin besar, serta tingkat pengangguran semakin tinggi. Tentu hal ini dapat mengancam keamanan dan ketahanan suatu negara. Bahaya korupsi ini juga bisa sampai ke tingkat mahasiswa sekalipun ataupun tingkat anak-anak, sehingga sepatutnya korupsi ini dicegah sedini awal. Nah, upaya mengembangkan budaya anti korupsi. Budaya anti korupsi memang dalam prakteknya harus dilakukan sedini mungkin ya. Dengan cara misalnya waktu SD kita dianjurkan untuk tidak berbuat curang dengan melakukan budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Nah, waktu mahasiswa sekalipun kita harus melakukan tidak hanya ketiga budaya ini, yaitu anti mencontek, plagiasi, dan titip absen, namun kegiatan yang lain yang mengandung tentang kecurangan ataupun hanya sesuatu yang kecil sekalipun, seperti bermain sepak bola contohnya. Nah, kita seperti menyuap wasit agar bisa memenangkan pertandingan seperti itu. Nah, itu juga bisa dikatakan korupsi. Yang kedua yaitu memegang teguh amanah. Memegang teguh amanah ini bisa dikatakan sebagai orang yang percaya pada dirinya dan tidak menganggap enteng sesuatu yang bisa menjurus kepada kecurangan. Sebagai contoh, Abu Bakar yang dijuluki As-Siddiq, orang yang selalu dapat dipercaya. Nah, memegang teguh amanah kita bisa mencontoh dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq tersebut agar bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai kesimpulan, dalam pandangan Islam, dengan menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang. Sehingga waktu dewasa kita tidak akan lagi terbiasa dengan perbuatan korupsi yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi bangsa, negara, keluarga, atau teman sekalipun. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS Agama Islam. Dari saya, Giti Ardana Janaki Dausti, nomor induk mahasiswa 21022262762 dari offering B19. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.